kelompok 2 besar dan kelompok 2 kecil. Di sini kami akan menampilkan video roleplay dengan tema komunikasi perawat dengan tenaga kesehatan lain. Saya Intan Rahmadani sebagai perawat. Saya Novita Sutoma sebagai ahli gizi. Saya Nabila Kalestari sebagai farmasi. Saya Basila Rahmadani sebagai orang tua pasien. Saya Nadira Ulia sebagai dokter. Saya Lovia Zahra Ayuna sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Nyonya usia 25 tahun dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya dengan keadaan muka pucat, kesadaran somnolen dan badan kurus. Keluarganya mengatakan bahwa Nyonya N memiliki riwayat penyakit pneumonia. Akhir-akhir ini gejala pneumonia muncul lagi seperti batuk-batuk, mudah lelah, dan kesulitan bernafas. Nyonya N berada di IGD. Perawat IGD melakukan pengecekan kondisi pasien dan melakukan tindakan TTV. Selamat siang, Bu. Ya, saya perawat Ita yang bertugas pada siang hari ini di IGD ya, Bu. Sebelumnya apa benar dengan Mbak Lovia? Iya benar sus. Ini berapa ya, Bu? 3 April 2005. Baik, saya akan memeriksa KTP-nya dulu ya, Bu. Iya sama-sama. Bisa sambil dijelaskan ininya, keluhannya. Oh iya. Anak saya batuk dan demam sudah 10 hari sus, belum membaik sedikit pun. Katanya juga merasakan sulit bernafas. Apakah ada riwayat penyakit lain? Lalu, perawat Intan menjelaskan kondisi Nyonya N kepada dokter. Saya izin melaporkan kondisi pasien atas nama Nyonya N yang ada di ruang IGD. Tadi tekanan darahnya 130/80, lalu HR-nya 90 kali per menit, RR 26 kali per menit, dan kata keluarga Nyonya N ini memiliki riwayat penyakit pneumonia. Oke, tolong berikan cairan dextrose 5% ya sus. Baik dok. Maaf dok sebelumnya, tapi saya belum mengkaji kondisi paru Nyonya N. Jadi mau saya periksa dulu atau bagaimana ya dok? Atau jika diperiksa dokter, apakah dokter bersedia? Oh boleh, kalau gitu nanti saya periksa ya. Terima kasih atas informasinya. Kemudian, dokter segera memeriksa kondisi paru-paru Nyonya N. Dan dokter menyampaikan hasil pemeriksaan paru-paru Nyonya N ke orang tua pasien dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Dokter Ira melakukan pengecekan kondisi paru-paru Nyonya N. Selamat siang Ibu, saya Dr. Ira yang bertugas pada siang hari ini. Saya izin memeriksa kondisi putri Ibu ya Bu. Iya silakan dok. Baik Ibu, setelah saya periksa masih terdapat suara bronki atau mendekur saat tarikan nafas Ibu. Jadi saya akan memerintah perawat untuk melakukan tindakan suction guna memperlancar aliran pernafasannya. Itu tindakannya bagaimana ya dok? Jadi nanti perawat menggunakan alat untuk menyedot darahnya agar mempermudah jalan pernafasannya Bu. Apakah Ibu mengizinkan? Iya saya mengizinkan dilakukan tindakan. Baik Ibu, kalau begitu saya informasi terlebih dahulu ya. Iya terima kasih dok. Mari. Setelah mendapatkan izin dari keluarga pasien, dokter memerintahkan perawat untuk melakukan tindakan suction pada pasien atas nama Nyonya N di ruangan IGD. Beberapa saat kemudian, perawat datang untuk melakukan suction. Selamat sore Bu. Tadi sesuai arahan dokter, Nyonya N akan dilakukan suction ya Bu. Apakah benar Ibu sudah mengizinkan? Iya saya sudah mengizinkan. Baik, saya mulai ya Bu. Perawat langsung melakukan suction pada Nyonya N. Setelah dilakukan tindakan suction oleh perawat, dokter menanyakan kembali tentang keadaan Nyonya N. Bagaimana kondisi Nyonya N setelah diberi suction sus? Apakah ada perkembangan? Kondisinya masih sama dok untuk Nyonya N. TTV terakhir tekanan darahnya 130/80, HR 80 kali per menit,
RR sedikit membaik menjadi 23 kali per menit setelah dilakukan suction. Kalau begitu, lakukan pemasangan Invega dextrose 5% dan pemasangan nasal kanul ya, Sus. Baik dok, saya konfirmasi ulang ya. Jadi Nyonya N dilakukan pemasangan IV lain dextro 5%, nasal kanul. Sebelumnya saya meminta tanda tangan dokter sebagai bukti pendelegasian ya dok. Baik. Ini ya, dok. Terima kasih dok. Lalu perawat konsultasi dengan pihak farmasi. Selamat sore Bu. Saya perawat Intan yang bertugas di IGD hari ini. Saya izin konsultasi untuk pasien atas nama Nyonya N, usia 25 tahun dengan keluhan batuk, sulit bernafas, mudah lelah, dan memiliki riwayat penyakit pneumonia. Saya membawa resep dari dokter untuk segera disiapkan obat tersebut. Baik, saya akan segera meracikan obat sesuai resep dari dokter dan segera saya antarkan obatnya ke IGD. Tolong selesai mengantarkan obat untuk Nyonya N. Di sini ada obat antibiotik, obat batuk, obat lemas, sama obat untuk melancarkan nafas ya, Sus. Diminumnya sesudah makan sama sebelum tidur ya. Baik, nanti saya akan memberikan kepada Nyonya N setelah sudah ke ruang rawat inap. Baik, saya besok pagi akan kesini lagi untuk mengantarkan obat sesuai dengan perkembangan pasien ya, Sus. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, mari. Ya. Lalu pasien dipindahkan ke kamar rawat inap dan perawat memberikan obat sesuai resep dokter yang sudah diracikan oleh apoteker. Ini obatnya ya Bu. Semuanya diminum setelah makan dan sebelum tidur. Besok pagi kemungkinan dokter akan visit ya Bu. Ya, saya izin kembali ke ruang perawat. Jika ada perlu bantuan bisa tekan bel di sebelah bed ya Bu. Baik Sus, terima kasih. Mari Bu. Mari. Keesokan harinya, dokter visit dan kondisi Nyonya N mulai ada perkembangan. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kondisinya? Selamat pagi dok. Kondisi saya sudah meninggal. Di sini saya akan melakukan tindakan auskultasi paru untuk mengecek apakah masih ada gangguan di paru-paru Mbak atau tidak. Sebelumnya, izin saya melakukan tindakan tersebut ya, Mbak. Iya dok. Dokter melakukan auskultasi paru-paru pada Nyonya N. Permisi ya, Mbak. Saya akan melakukan di bagian belakang. Sebelum itu, apakah Mbak bisa duduk sendiri atau dibantu? Bisa dok. Baik. Kondisi paru Mbaknya sudah membaik, tidak ada suara wheezing. Sekarang saya akan melakukan tindakan TTV ya, Mbak. Baik dok. Ya, permisi ya, Bu. Baik Mbak, setelah saya melakukan pengecekan TTV, hasil tekanan darah Mbak 115/80, detak jantungnya 106 kali per menit, dan tekanan dan pernafasannya 20 kali per menit ya Mbak, semuanya normal. Terima kasih dok. Kira-kira saya harus dirawat berapa hari lagi ya? Blood
bisa dipastikan ya Mbak kalau kondisi mbaknya sudah membaik, mbaknya bisa rawat jalan dan obatnya rutin diminum ya Mbak agar cepat membaik. Baik dok, terima kasih. Setelah melakukan auskultasi dan TTV, dokter ke nurse station dan mengingatkan kembali perawat agar konsultasi dengan farmasi. Jangan lupa konsultasikan kondisi pasien kepada farmasi Yesus dan juga ahli gizi. Baik dok, apakah ada tambahan lagi? Sepertinya tidak, karena kondisinya Naen sudah lebih membaik sekarang, tetapi tetap dipantau untuk pengecekan TTV-nya ya. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Kemudian perawat konsultasi dengan farmasi dan ahli gizi via telepon. Selamat pagi Bu. Saya mau konfirmasi untuk pasien Nyonya N, kondisinya sudah membaik, hasil TTV normal dan hasil auskultasi parunya juga normal. Baik, saya akan segera meracikan obat sesuai resep dari dokter dan segera saya antarkan obatnya ke IGD. Saya tunggu. Pada siang hari, Siang saya akan mengantarkan obat untuk Nyonya N. Obatnya masih sama seperti kemarin, ada obat batuk, obat antibiotik, obat lemas, serta obat untuk melancarkan nafas ya sus. Diminumnya 3 kali sehari sesudah makan ya. Baik, terima kasih. Mari. komunikasi via telepon dengan ahli gizi. Selamat pagi Pak. Ya, saya Intan dari perawat ruangan. Saya izin bertanya untuk pasien Nyonya N usia 25 tahun dengan diagnosa pneumonia, apakah ada pantangan makanannya ya? Kalau penderita pneumonia disarankan tidak makan gorengan, makanan dingin, garam, daging, olahan produk, susu, minuman dan lain-lain. Lebih baiknya selama dirawat jangan makan apapun dari luar supaya mempercepat penyembuhan. Saat pengantar makan nanti, saya jelaskan lagi ke pasien dan keluarga pasien. Setelah 30 menit kemudian, pada jam 11.30, ahli gizi mengantarkan makanan ke Nyonya N ke ruangan anggrek nomor 1, serta akan melakukan edukasi tentang pantangan makanan dan makanan yang harus dikonsumsi pada penderita pneumonia. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Luki, ahli gizi. Jadi saya akan mengantarkan makanan yang untuk Mbak Lovia, dan saya akan memberikan edukasi makanan apa saja yang boleh dikonsumsi terlebih dahulu dan makanan yang harus dikonsumsi Mbak Lovia agar mempercepat penyembuhan. Baik Pak, terima kasih sudah mengantarkan makanan saya. Disarankan Mbak Lovia untuk tidak memakan makanan dari luar seperti gorengan, makanan dingin, makanan yang mengandung banyak garam, daging, olahan, dan minuman manis dan lain-lain ya Mbak. Oh seperti itu ya Pak, tapi saya kalau tidak makan gorengan rasanya seperti beda. Iya Mbak, seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak. Agar Mbak lekas membaik, saya sarankan untuk tidak memakan gorengan terlebih dahulu ya Mbak. Baik Pak, terima kasih. Dan untuk makanan yang harus saya konsumsi agar lekas sembuh apa saja ya Pak? Makanan yang harus dikonsumsi oleh penderita pneumonia adalah madu, makanan yang kaya protein, telur, ikan, susu, dan lain. Serta makanan yang kaya akan vitamin C seperti buah pepaya, mangga, tomat, jambu, dan masih banyak lagi. Baik Pak, terima kasih atas edukasinya. Saya sekarang mencari tahu mana makanan yang baik dan mana makanan yang tidak baik untuk saya yang menderita penyakit pneumonia. Sama-sama Mbak, semoga Mbak Lovia segera sembuh dan segera pulang ke rumah. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Kalau makan makanan yang pedas gimana ya Pak? Apa boleh? Sebaiknya untuk saat ini jangan konsumsi makanan yang pedas-pedas dulu ya Mbak, karena tidak bagus untuk kesehatan dan pernapasan. Baik, terima kasih ya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Sepertinya tidak ada. Baik Mbak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya permisi terlebih dahulu ya Mbak. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih ya. Permisi dulu ya Bu. Baik Bu. Setelah ahli gizi memberikan edukasi ke pasien, pasien pun menerapkannya dengan sangat baik dan keesokan harinya dokter dan perawat pun datang untuk melakukan pemeriksaan TTV dan cek keadaan pasien untuk mempertimbangkan hasil apakah pasien sudah diperbolehkan pulang atau belum. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih.